Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Dan juga kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa menjalani rutinitas sehari-hari dengan normal kembali. Maka dari itu tetap jaga protokol kesehatan yaitu dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Perkenalkan, nama saya Khadijah Saufan, saya dari kelas 11 IPS SMA Muhammadiyah 3 Batu. Dan yang sedang bersama saya saat ini adalah teman saya yang sangat gokil ya. Silakan diperkenalkan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Amrullah Al-Ghifari. Saat ini saya ada di kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah 3 Batu. Mungkin ada prestasi atau pengalaman berorganisasi yang pernah diikuti? Untuk prestasi, saya pernah mengikuti sebuah event cabang olahraga pencak silat di kejuaraan nasional Batu National Championship dan alhamdulillah saya mendapatkan medali emas. Dan untuk pengalaman berorganisasi, saya aktif di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan saya menjabat sebagai ketua umum. Oke. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa sekali yaitu The Rise of Muhammadiyah Millennial Generation Future Leader atau yang bisa saya artikan secara sederhana adalah bangkitnya generasi milenial Muhammadiyah sebagai calon pemimpin di masa depan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih generasi milenial itu menurut Lutfi? Ya, untuk generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 80-an sampai akhir tahun 90-an atau biasa disebut dengan generasi Y dan tentunya sangat berbeda dengan generasi-generasi lainnya. Berarti mungkin ada karakteristik yang membedakan antara generasi milenial dan juga generasi sebelumnya. Mungkin bisa disebutkan? Tentunya sangat membedakan ya. Dan karakteristik generasi milenial yang paling mencolok adalah sangat menguasai di bidang teknologi dan turut aktif di media sosial seperti Facebook, Line, Instagram, Twitter, YouTube. Seperti itu mereka sangat aktif. Dan data menyebutkan bahwa sekitar 80% generasi milenial mengakses sosial media setiap hari. Dan biasanya mereka mencari informasi seputar teknologi, politik, lifestyle, shopping, traveling. Begitu banyak akses kemudahan yang diberikan dari sosial media. Dari data yang Lutfi sampaikan, sekitar 80% generasi milenial mengakses sosial media setiap harinya. Tentunya akan ada dampak yang muncul baik positif maupun negatif. Mungkin bisa disebutkan positifnya terlebih dahulu. Itu dampak positifnya terlebih dahulu ya. Dampak positif yang pertama adalah remaja bisa mencari informasi secara aktual. Contohnya, ada sesuatu peristiwa terjadi di negeri Amerika Serikat. Dan pada saat itu pula, kita bisa mengetahui informasi tersebut di Indonesia sekalipun. Dan untuk dampak positif yang kedua adalah kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Contohnya dengan teman kita yang ada di Papua, dengan saudara kita yang ada di Aceh, bahkan di luar negeri sekalipun kita bisa. Kalau untuk dampak negatifnya? Untuk dampak negatif yang pertama adalah remaja akan cenderung menjadi malas dan kurangnya berinteraksi dengan orang lain. Karena apa? Karena teknologi dan sosial media memberikan banyak sekali kemudahan akses bagi kita. Itu. Untuk dampak negatif yang kedua adalah menjadi sarana untuk bullying atau yang biasa dikenal dengan cyberbullying. Apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying adalah kegiatan perundungan yang terjadi melalui sosial media. Contoh, ada seseorang memposting sebuah postingan dan banyak sekali orang memberikan komen-komen negatif seperti penghinaan, pelecehan, dan tentunya akan memberikan dampak negatif bagi si pemposting. Dan selanjutnya adalah sosial media memberikan sekali kemudahan akses konten-konten pornografi. Dan tentunya kita sangat prihatin bahwa konten-konten pornografi bisa diakses dengan mudah bagi kaum pelajar seperti kita. Dan yang terakhir adalah saat ini adalah maraknya dengan game online yang tentunya akan menjadikan kita terlena dan malas untuk belajar. Seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, kita coffee time dulu. Jangan lupa bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini adalah salah satu produk unggulan SMA Muhammadiyah 3 Batu yaitu Coffee Me yang rasanya sangat nikmat dan sangat cocok untuk kaula muda seperti kita. Bagi teman-teman yang ingin merasakan kenikmatannya, silakan klik link di bawah ini.
Lanjut, kita akan membahas tentang future leader atau pemimpin di masa depan. Kita sebagai generasi milenial Muhammadiyah tentunya harus memiliki aspek-aspek yang harus kita siapkan mulai dari sekarang untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Bagaimana menurut Lutfi? Apa saja kira-kira aspek yang harus kita siapkan? Kita sebagai generasi milenial Muhammadiyah dan tentunya akan menjadi seorang pemimpin di masa depan, kita seharusnya setidaknya memiliki 3 aspek. Yaitu yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mempunyai jiwa leadership atau kepemimpinan, dan yang ketiga adalah menguasai di bidang teknologi. Apabila dari ketiga aspek ini kita tidak memilikinya, maka dipastikan kita akan menjadi seorang pemimpin yang lemah. Contoh, kita sudah mempunyai jiwa kepemimpinan atau leadership, dan kita juga sudah menguasai di bidang teknologi, tetapi kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apalah arti dari semua itu bila kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang kedua adalah kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah menguasai di bidang teknologi, tetapi kita tidak mempunyai jiwa leadership atau kepemimpinan. Maka bagaimana cara kita untuk memimpin banyak orang, ngomong di banyak orang? Bagaimana cara kita melakukan itu? Untuk contoh yang terakhir adalah kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga sudah mempunyai jiwa leadership atau kepemimpinan, tapi kita kurang menguasai di bidang teknologi. Maka dipastikan kita akan menjadi seorang pemimpin yang terbelakang. Pasti kita tidak mau kan dibilang pemimpin yang desit kan, kita pasti tidak mau. Seperti itu. Oke. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembicaraan kali ini adalah kita generasi milenial sangat lekat dengan sosial media. Tentunya akan memberikan dampak positif maupun negatif. Kita harus bisa memilih dan juga mengolah mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Kemudian untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan, kita harus menyiapkan 3 aspek tersebut, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa leadership atau kepemimpinan, dan juga menguasai di bidang teknologi. Jika 3 aspek ini sudah kita miliki, insya Allah kita akan menjadi enlighter in diversity atau pencerah dalam kegelapan, dan bersama-sama kita building the miracle atau membangun sebuah keajaiban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.